Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman muda, youth semua. Saat ini kita ada dalam edisi Renungan Youth for Christ, Sabtu 31 Agustus 2024. Temanya adalah CLBK. Sebelum kita bersama mengumuli tema ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau Allah yang baik yang akan menolong kami, tidak hanya untuk menjadi perenung, tetapi juga pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ya teman-teman, bacaan Alkitab saat ini diambil dari Hosea pasal 3 ayat 1-5, tetapi saya akan bacakan untuk kita ayat 1 saja. Jadi teman-teman bisa membaca secara pribadi di ayat 1-5. Hosea pasal 3 ayat 1, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Sekali lagi ya, sekalipun Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Ya, teman-teman yang terkasih, renungan terakhir kita di bulan Agustus ini ditutup dengan tema CLBK atau Cinta Lama Bersemi Kembali. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan cinta antara dua insan yang cintanya kembali bersemi setelah melalui fase patah hati, terkulai, terluka, pengkhianatan, dan sebagainya. Dalam kondisi bersemi, cinta memampukan para pihak untuk dapat saling menerima kelemahan dan kekurangan masing-masing, serta berkomitmen juga untuk menjadi lebih baik. Apa yang terjadi pada Hosea dan Gomer dapat dianggap sebagai peristiwa CLBK. Bagaimana tidak, sekalipun Gomer tidak setia, tetapi Hosea mau menerimanya kembali sebagai istri, sebagaimana diperintahkan Allah. Teks ini memang tidak terlalu mudah untuk dipahami, namun bagaimanapun kisah percintaan Hosea yang rumit menjadi gambaran kesetiaan Allah yang tanpa batas kepada Israel, juga kepada kita yang menerima kembali manusia berdosa yang berulang kali jatuh dalam ketidaktaatan. Bahkan wujud kesetiaan dan cinta Allah kepada manusia dibuktikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kasih Allah merupakan manifestasi yang paling utama dan mulia. Teman-teman muda, youth semua, apa yang Allah lakukan dalam cintanya menunjukkan betapa berharganya kita manusia di matanya. Betapa berharganya dirimu selaku pribadi di hadapan Allah, sehingga Ia tidak pernah mau menyerah dengan cintanya dan terus menghendaki supaya kita selamat. Berjuanglah untuk terus hidup dalam kasih-Nya sedemikian rupa, sehingga keterbatasan cintamu, cinta kita sebagai manusia ditopang oleh kasih-Nya yang tidak terbatas. Ada dua pertanyaan untuk kita renungkan sehingga kita bisa memahami tema dan bacaan kita lebih baik. Yang pertama, pembelajaran apa yang ingin Allah sampaikan melalui pengalaman Hosea untuk kita secara pribadi, untuk Anda. Yang kedua, bagaimana youth, teman-teman muda kalian semuanya, membalas cinta dan kesetiaan Allah yang tidak terbatas itu. Bagaimana kita membalasnya? Kita berdoa. Tuhan, kami berjuang untuk bisa berupaya untuk bisa semakin hari semakin serupa dengan Engkau, dengan gambar-Mu. Engkau yang begitu setia, Engkau yang begitu bersedia menerima kami yang begitu rusak karena dosa,
Kami juga ingin belajar untuk menghargai cinta itu. Dan ketika ada sesama kami juga yang telah melukai kami berjuang juga, belajar juga untuk bisa mencintai mereka. Kami ingin agar Engkau yang memampukan kami, supaya kami juga memiliki cinta yang tulus seperti cinta-Mu, bagi Engkau, juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus memberkati kami di usia muda kami. Tuhan yang akan pakai kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang menciptakan kami semua, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.